Salam, perkenalkan nama saya Valentina Nanggo, NPM 1940 10 20 40, lokal MSPA 1. Berikut akan saya lampirkan rangkuman dari mata kuliah Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Perancangan peraturan negara dan proses pembentukan undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari 4 rancangan, yaitu dari pemerintah, DPR, anggota DPR, dan DPD. Proses pembentukan undang-undang melalui 5 tahap. Yang pertama, perencanaan, persiapan, pembahasan di DPR, pengesahan dan pengundangan, dan penyebarluasan. Dalam proses pembentukan undang-undang ini melalui 2 tahap, 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama, rancangan usul prakasa pemerintah dan rancangan usul prakasa DPR. Pembicaraan tingkat kedua, rancangan usul prakasa pemerintah dan rancangan usul prakasa DPR. Sejarah peraturan perikanan di Indonesia ada 2 tahap, yaitu Deklarasi de Juanda. Adapun Deklarasi de Juanda lahir pada tanggal 13 Desember 1957 dan telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara, dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut kita. 2. Sejarah peraturan perundangan perikanan Indonesia terjadi pada masa ordonansi Belanda. Hukum laut. Konferensi Hukum Laut di Geneva tahun 1958, United National Conference on the Law of the Sea, UNCLOS 1, yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. UNCLOS 1 dan 2 gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Negara kepulauan. Adapun arti dari negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan atau archipelagos, dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan sendiri adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografis, ekonomi, dan politik. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu 1. Negara tetangga atau ASEAN dan Australia. Yang kedua, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, Jepang. 3. Negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayanan laut, yaitu di Eropa Barat. 4. Negara maritim yang besar yang mempunyai strategis militer, yaitu di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah pasca berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu proses penyerahan wewenang pada daerah agar daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya secara mandiri dan otonom. Pengembangan nelayan berakar kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral. Dari pendekatan sosio-legal analisis, kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi lebih bagian dari proyek kajian. Hal ini penting untuk menemukan solusi integratif terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat lemah.
Selama beberapa dekade, dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional, terutama dalam implementasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kearifan lokal menemukan ruangnya di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan tata kelola sumber daya alam seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau PWP3K, serta Undang-Undang Kelautan. Semua undang-undang di atas secara eksplisit mengakui, menghormati, dan melindungi kearifan lokal sebagai warisan budaya maritim, serta sebagai bagian integral dalam sistem tata kelola sumber daya. Namun demikian, terhadap beberapa kelemahan dari peraturan di atas yang secara langsung berdampak terhadap arah dan orientasi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. DPD RI telah menginisiasi dan mengawal sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk mengisi kelemahan dimaksud dalamnya. Pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, DPD RI telah menganalisis dan mengawal sampai diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk mengisi kelemahan dimaksud dalam upaya pengembangan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam. Upaya ini dapat memperkuat strategi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal dalam ruang politik yang kondusif sehingga program sumberdayaan dapat dilakukan secara terpadu, integratif, dan holistik. Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 1982 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak perikanan tradisional atau traditional fishing right. Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sebagaimana diatur dalam pasal 51 UNCLOS. Ubiana 2013 menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan untuk dapat dikategorikannya memiliki traditional fishing rights. Di antaranya yaitu 1. Nelayan-nelayan yang bersangkutan secara tradisional telah menangkap ikan di suatu perairan tertentu. 2. Nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat-alat tertentu secara tradisional. 3. Hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu. Dan 4. Nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di suatu perairan tertentu. Nelayan-nelayan tersebut telah menggunakan alat tertentu secara tradisional. Hasil tangkapan mereka secara tradisional adalah jenis ikan tertentu, dan nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan tersebut haruslah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut. Jurnal Pengembangan Nelayan Berbasis Kearifan Lokal, sebuah pendekatan sosial legal analisis. Pengembangan nelayan berkarakter kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi sebuah sektoral. Kearifan lokal yang menentukan ruangnya
di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan kelola sumber daya alam. Karakteristik metode analisis sosial legal analisis seperti dijelaskan oleh Bettner et al. 2012 adalah dapat didefinisikan melalui dua hal berikut. Pertama, dalam satu studi sosiolegal dilakukan studi tekstual. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna serta implikasinya terhadap subjek hukum, termasuk kelompok terpinggirkan. Dalam hal ini dapat dijelaskan makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, apakah merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, dan dengan cara bagaimana. Kedua, pada studi sosiolegal telah dikembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosial legal, Ziegert 2005, dan etnografi sosiolegal, Flood 2005. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan selamat siang.